Tuhan. Pesan-pesan Tuhan di akhir zaman ini, biarlah kami boleh melihat secara kasat mata ya Tuhan. Firman yang tersembunyi berabad-abad dibukakan oleh Tuhan di akhir zaman ini, sehingga kami umat Tuhan, orang percaya, melihat dan mempersiapkan diri kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Kau berikan bagi kami untuk dengar firman Tuhan secara tatap muka, boleh berjumpa satu dengan yang lain. Biarlah hadirat-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Mungkin kita pikir, aduh kenapa kita nggak bicara tentang kekhawatiran, kenapa kita tidak bicara tentang ketakutan. Saya mau katakan bahwa kita sedang berbicara, kita harus sadar bahwa hari-hari ini gereja Tuhan sudah dingin. Gereja Tuhan sudah
suku, gereja Tuhan sudah tertidur, tidak berjaga-jaga. Mereka sibuk dengan hal-hal duniawi. Kita nggak usah sibuk dengan hal-hal duniawi, karena Tuhan yang sibuk untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Kita nggak perlu pikirkan apa yang menjadi kebutuhan makan minum kita, sebab kita akan dipelihara oleh Tuhan. Karena hidup manusia cuma itu, makan minum yang kita butuhkan. Itu pun dipelihara oleh Tuhan. Tetapi kelebihan-kelebihannya Tuhan akan tambah-tambahkan kepada kita yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Amin. Tema kita pada siang hari ini adalah mengapa gereja-gereja akhir zaman menjadi dingin. Mengapa gereja-gereja akhir zaman sedang tertidur dan menjadi dingin. Ya, tema kita, mengapa gereja-gereja akhir zaman atau gereja-gereja berbicara tentang orang-orang percaya. Kenapa orang-orang percaya di akhir zaman ini sudah sedang tertidur dan menjadi dingin? Kita buka kitab Daniel, Daniel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan kupas kitab Daniel ini, berbicara tentang Daniel erat hubungannya dengan kesetiaan. Amin. Ketekunan dan integritas. Di tengah situasi sulit, Daniel muncul sebagai orang muda yang bercahaya seperti bintang yang memancarkan sinarnya di tengah kegelapan malam. Kita sebagai orang-orang percaya, di tengah kegelapan malam hari-hari ini kita menjadi terang. Amin. Amin. Karena apa? Karena kita memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Virus corona tidak menjadi satu batas kita untuk tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena akhir dari segala sesuatu adalah ketika berita firman Tuhan sudah didengar oleh banyak orang. Sekarang YouTube bisa didengar sampai kemana-mana. Ya, berita-berita firman Tuhan bisa didengar dimanapun tanpa kita beranjak meninggalkan tempat kita untuk pergi penginjilan ke sana ke sini karena situasi dan keadaan saat ini. Tetapi saya mau katakan bahwa berita Injil harus terus diberitakan. Amin. Nah, proses mencapai kemenangan tidak mudah, harus melewati ujian yang begitu besar. Sebagaimana Daniel yang tidak serta-merta menjadi orang istimewa, kita tidak serta-merta menjadi orang-orang istimewa hari ini. Kita lihat hari-hari ini di akhir zaman, mana jemaat-jemaat, ya. Saya melihat bahwa semangat Pak Aweng tetap saat corona maupun tidak corona tetap semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Luar biasa. Hari-hari ini kita lihat orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang bergairah. Kita lihat mereka dipelihara oleh Tuhan. Kita buka firman Tuhan, Daniel 12 ayat 1 sampai 13. Daniel yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13 di bawah tema akhir zaman. Ayat yang pertama, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesatan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa-bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam bentana tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengirian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang akan menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetapi untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengakuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat
maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya pada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu mendengar orang yang berpakaian yang kain lenan yang ada di sebelah air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sampai mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang mendengar hal itu, tapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah dan lihat, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1330 hari. 5 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Demikian firman Tuhan. Daniel pasal 12 ini berisi beberapa nubuatan tentang akhir dunia. Jadi ini penting sekali. Jadi kita tidak berjalan di tengah dunia yang gelap, tetapi kita berjalan di tengah-tengah situasi dan keadaan yang kita mengerti yang dikatakan oleh Alkitab. Dalam ayat ini kita sedang membaca tentang periode kesusahan besar. Di ayat 2, kita diberitahu tentang pengangkatan orang-orang Kristen sejati dan kebangkitan dari orang-orang yang akan dihukum. Dalam ayat 4 kita lihat di sini ada nubuatan tentang banyak orang akan menyelidikinya. Jadi nanti banyak orang, sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan sedang menyelidiki akhir dari dunia ini. Tetapi mungkin satu persatu nubuatan ini akan terlihat. Jadi termaterai artinya itu akan terjadi. Jadi tidak mungkin tidak akan terjadi. Itu pasti terjadi. Dimeteraikan, masih tersembunyi, artinya terus akan diselidiki oleh orang-orang yang duduk di kaki Tuhan, yang senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan, siang dan malam merenungkan firman Tuhan, dan selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Maka dia terus menyelidiki kebenaran firman Tuhan ini, karena ini luar biasa. Kita diberitahu tentang 3,5 tahun berakhir dari masa kesusahan besar, dan ayat 8-9, perhatikan ini ayat 8-9. Meskipun Daniel menjadi saksi peristiwa-peristiwa yang akan datang ini, dia tidak mengerti apa arti dari semua ini. Karena apa? Karena firman ini belum dibukakan, dan hari-hari ini sudah mulai dibukakan. Amin. Saat firman itu disampaikan kepada Daniel, Daniel sendiri tidak mengerti. Tuhan mengingatkan bahwa hal ini akan terjadi pada akhir zaman. Tetapi semua itu akan dirahasiakan sampai saatnya tiba. Karena pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah-tambah. Orang terus menyelidiki tentang Alkitab ini. Tetapi satu persatu akan dibukakan oleh Tuhan. Firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai. Jadi apa yang telah ditulis tidak diubah lagi sampai pada akhir zaman. Itu arti materai.
Jadi luar biasa ini pengertian tentang kitab Daniel. Daniel diberitahu bahwa pengetahuan tentang nubuatan Alkitab akan meningkat dalam akhir zaman. Tetapi kemudian ia diberitahu bahwa orang-orang fasik di ayat 10, orang-orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang-orang fasik itu akan memahami apa yang dinubuatkan ini. Orang fasik berbicara tentang apa? Orang fasik berbicara tentang orang dunia. Orang fasik berbicara tentang manusia-manusia kedagingan. Orang-orang di dalam manusia kedagingan, orang-orang yang hidupnya masih kedagingan, mereka tidak mengerti. Terus tertutup kebenaran tentang akhir zaman ini. Situasi dan keadaan mereka tidak tahu, tetap saja berbuat dosa, tetap saja sibuk dengan keadaan-keadaan mencari uang dan sebagainya. Kita lihat kemarin ada berita bahwa ada 470 orang dari karyawan Gojek sudah di PHK. Ada banyak orang tidak bekerja hari-hari ini. Situasi dan keadaan makin sulit. Tetapi setiap orang yang dibukakan kebenaran firman Tuhan ini, mereka akan menyelidiki firman ini terus. Karena ini penting sekali. Gereja-gereja hari-hari ini tidak menubuatkan hal-hal ini. Mereka hanya berbicara tentang kebutuhan hidup, bagaimana mencukupi kebutuhan hidup. Kami di gereja ini tidak pernah berbicara, bahkan kami tidak pernah berdoa untuk minta kecukupan bagi gereja kita. Kita tidak pernah berdoa seperti itu. Kita hanya terus memperbaharui diri. Coba mengenal Tuhan lebih dekat lagi. 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. Manusia duniawi, kata firman Tuhan di sini, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ya, walaupun mereka datang beribadah ke gereja, ya, mereka bukan orang-orang percaya, mereka cuma orang Kristen biasa. Orang percaya adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Allah dan dia mengetahui hal-hal yang akan terjadi selanjutnya dalam kehidupan kita pada akhir dunia ini, sehingga kita semua mempersiapkan diri. Amin. Kita tidak khawatir, kita tidak takut lagi dengan situasi teriakan-teriakan orang di sekitar kita, tidak cukup makan, minum, sehingga mereka melakukan hal-hal yang jahat di luar sana. Tetapi saya mau katakan bahwa hidup kita ada dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan itu dibukakan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi khawatir, kita tidak lagi menjadi takut. Kita hanya memperbarui diri sampai layak untuk menjadi mempelai Kristus. Karena bagi orang-orang dunia ini, hal-hal seperti ini adalah hal-hal suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahami. Mereka orang-orang dunia, orang-orang fasik ini tidak dapat memahami. Di Depok kita temukan ada puluhan anak-anak muda. Kita bersyukur ada banyak anak-anak muda, generasi penerus di sini. Puluhan pemuda ditemukan di satu tempat di mana alat kontrasepsi berterbangan di situ, berhamburan di situ. Laki-laki perempuan ada di satu ruangan di sana. Kesucian makin sulit untuk diperoleh. Kita bersyukur anak-anak muda ada di tempat ini terus menghayati dan merenungkan firman Tuhan. Kita adalah orang-orang bijaksana. Amin. Ketika firman Tuhan disampaikan apa yang akan terjadi di akhir zaman ini, bahwa ada banyak kesulitan, kita tidak pernah ragukan Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Kita nggak fokus pada hal-hal yang bersifat duniawi, karena Roh Allah ada dalam kehidupan kita, sehingga Roh Allah memberitahukan kepada kita dan membuat damai sejahtera ada dalam kehidupan kita.
Di sini dikatakan ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi saya mau katakan di sini firman Tuhan bilang orang-orang bijaksana akan memahami. Siapa orang-orang bijaksana? Orang-orang bijaksana adalah orang-orang yang berhikmat. Kita buka Amsal 9 ayat 10. Kita harus menjadi orang-orang bijaksana, memahami apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Orang yang takut akan Tuhan, orang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Bukan hanya di dalam pikiran, tetapi juga di dalam hati dan perbuatan orang itu. Ini orang bijaksana. Dia akan memahami hal-hal yang akan terjadi. Dia akan mensyukuri hal-hal yang terjadi. Sementara dia melihat pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupannya. Amin. Tadi kesaksian Pak Awen, dia merasakan bahwa damai sejahtera tuh nggak bekerja 3 bulan, pengeluaran tetap terus ada, tetapi ada damai sejahtera. Kenapa? Ada Roh Kudus. Roh Kudus akan menerangi kita. Orang-orang dunia nggak ada Roh Kudus, sehingga mereka tidak diterangi oleh kebenaran firman Tuhan bahwa hal-hal ini yang akan terjadi, sehingga kita tenang saja. Tuhan yang akan pegang kendali atas setiap situasi dan keadaan saat ini. Amin. Jadi orang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang berhikmat. Dia mengerti. Firman ini akan dimengerti. Firman ini akan diselidiki, akan dihayati dengan benar. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh tubuh, ke seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepada hal-hal yang akan datang. Amin. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Roh kebenaran, akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Firman yang tadinya tersembunyi, kata firman Tuhan di sini, ya, termeterai, dan nanti akhir zaman akan dibukakan. Masing-masing kita yang selalu ada dan haus akan Tuhan, mereka akan mengerti hal-hal ini. Tetapi orang-orang fasik yang hanya memikirkan hal-hal duniawi, mereka tidak akan mengerti. Mereka pikir dunia akan semakin baik, dunia akan mencukupi segala kebutuhannya. Sekarang nanti di PHK, nanti juga dapat kerja lagi dan sebagainya. Tidak, tetapi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, kebenaran Allah, dia akan dituntun. Dan dia akan mengalami damai sejahtera dan kekuatan Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Kenapa? Karena hati dan pikirannya dipenuhi oleh firman Tuhan. Mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan terus mencari tahu hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Hari-hari ini gereja tidak mau melakukan hal itu. Mereka hanya rutinitas berdoa dan sebagainya. Tetapi saya bilang sama anak-anak di tempat ini, ayo setiap minggu harus ada pertanyaan. Dan hari Sabtu di doa puasa saya akan menjawab. Ayo selidiki firman Tuhan, hayati, tanyakan hal-hal yang harus kita bongkar di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Supaya kita damai sejahtera dalam menghadapi segala sesuatu. Ini adalah salah satu alasan
Mengapa hanya sedikit khotbah tentang nubuatan di gereja-gereja akhir zaman hari-hari ini? Ini karena banyak pengkhotbah belum pernah benar-benar mengalami pembaharuan atau pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Dia sudah melayani Tuhan, tetapi kedagingannya makin. Setiap firman Tuhan yang mematikan setiap kedagingan kita, wah luar biasa. Firman itu akan menjadi luar biasa dalam kehidupan kita. Daging kita akan terus dimatikan sehingga roh Allah semakin peka. Roh Allah yang peka akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Setiap yang tersembunyi akan dibukakan. Amin. Orang-orang yang nggak sekolah teologi bisa kok khotbah. Mereka bisa luar biasa membagikan kebenaran firman Tuhan. Karena anak-anak ini duduk di kaki Tuhan. Karena apa? Mata mereka tertutup. Ini adalah subjek yang sangat penting. Hal yang sangat penting. Khotbah ini sangat penting untuk diketahui oleh kita semuanya. Mereka begitu duniawi. Banyak yang belum dilahirkan kembali pada waktu nubuat-nubuat ini sedang digenapi. Maka khotbah ini sudah tidak ada lagi. Nah, Billy Graham menulis dalam sebuah bukunya yang berjudul Word of Life. Coba diarahkan ke sana. Nah, dalam buku ini Billy Graham memberikan gambaran ini tentang akhir zaman. Bahwa Yesus mengatakan bahwa akan ada generasi masa depan dengan karakteristik tertentu untuk menunjukkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Ada generasi X katanya, yaitu mereka yang hatinya telah diubah oleh Yesus Kristus, yang pikirannya telah dicerahkan oleh Roh Kudus, akan dapat membaca tanda-tanda hari-hari itu dan memperingatkan orang-orang seperti Nuh lakukan. Sekarang hamba-hamba Tuhan peringatkan, ayo kita duduk diam di kaki Tuhan, ayo kita berdoa. Ayo, mereka tidak mau dengar. Kenapa? Karena generasi ini dibukakan oleh Tuhan. Mereka tahu hal-hal yang akan terjadi kemudian, sehingga mereka pergi kemana-mana atau memberitakan akhir zaman bahwa sudah dekat. Ini generasi X katanya Billy Graham, yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus, yang hatinya sudah diubahkan oleh Yesus Kristus, pikirannya sudah dicerahkan oleh Roh Kudus, akan dapat membaca tanda-tanda ini. Kenapa saya bicara terus tentang akhir zaman? Karena saya tertarik sekali bahwa hal-hal ini harus dipersiapkan oleh kita semua. Amin. Nah, kita sekarang melihat tanda-tanda di sekitar kita sudah terjadi. Betul? Tentunya ada generasi X yang akan memberitahukan kepada kita. Nubuatan-nubuatan dalam kitab Daniel akan dibukakan lewat khotbah-khotbah yang luar biasa. Karena sifat kedagingan dari hamba-hamba Tuhan ini, sehingga mereka tidak dapat menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, inilah tanda-tanda yang diberikan Alkitab yang berhubungan dengan gereja-gereja pada akhir zaman, yaitu tanda-tanda Alkitab yang sudah dinubuatkan bahwa ada dua hal yang sedang dialami oleh gereja Tuhan, yang sedang dialami oleh orang-orang percaya. Sebaiknya kalau kita mencari Tuhan, iman kita semakin kuat. Amin. Kenapa? Karena kebenaran Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita semakin banyak, sehingga daging kita tidak bisa dikuasai oleh kebenaran ini. Ketika kita mau melakukan kejahatan, daging ini mau melakukan kejahatan, enggak akan mampu. Daging ini tidak akan mampu untuk melakukan kejahatan apabila kebenaran Allah memenuhi setiap hati dan pikiran kita. Walaupun kita kekurangan hari-hari ini, kita tidak akan berpikir untuk melakukan yang jahat.
merampok, membunuh, atau mencuri dan sebagainya. Karena kebenaran Allah memenuhi hati dan pikiran kita, maka damai sejahtera akan memenuhi kita, maka kita melihat tangan Tuhan, pertolongan Tuhan turun atas kehidupan kita. Amin. Ada semangat? Ada gairah? Amin. Aminnya pelan banget. Nah, yang pertama kita lihat, lewat nubuatan-nubuatan, lewat hal-hal yang tersembunyi, yang dibukakan, katanya dimeteraikan sampai akhir zaman, maka kita melihat sekarang, dengan keadaan dan situasi sekarang, gereja semakin apa? Diam. Tidur. Gereja tertidur. Orang percaya tertidur semuanya. Nanti saya mau jelaskan apa arti tertidur. Kita buka dulu Matius 25 ayat 1 sampai 13, agak panjang perumpamaan tentang gadis bijaksana dan bodoh. Mengapa orang-orang percaya hari-hari ini tertidur? Mengapa orang percaya sekarang kasihnya menjadi dingin? Terlalu banyak gesekan sehingga kita menjadi sakit dan luka, sehingga kita jadi tidak mengasihi satu dengan yang lain. Terlalu banyak orang yang tidak bisa kita percayai. Suami kita nggak bisa kita percayai, istri kita nggak bisa percayai, anak-anak kita nggak bisa percayai. Sehingga kasih kita mulai dingin kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, kasih Allah semakin menyala-nyala, bukan lewat situasi dan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang mengkhianati kita, orang melakukan hal-hal yang jahat, kita tetap mengasihi mereka. Amin. Makanya kasih kebanyakan orang udah dingin. Dua hal ini yang kita mau pelajari hari-hari ini, supaya kita tidak berada pada situasi seperti ini. Kalau kita berada dalam situasi seperti ini, kita bertobat, kita berubah. Supaya apa? Kita melihat pertolongan Tuhan. Ini baru awal dari satu penderitaan. Penderitaan akan semakin lagi, dan semakin lagi. PHK sudah banyak di mana-mana. Orang sudah banyak yang tidak bekerja. Kalau kita pergi ke supermarket sudah mulai sepi. Hanya orang-orang kaya yang masih punya uang tabungan, mereka masih bisa belanja di supermarket. Di pasar juga sudah mulai sepi. Orang-orang dengan ekonomi rendah juga sudah tidak pergi ke pasar. Mungkin mereka hanya makan nasi dan sayur atau makan apa yang ada. Karena kepala keluarga tidak lagi bekerja. Penderitaan akan semakin, tetapi firman Tuhan akan semakin dibukakan. Dan ketika firman Tuhan dibukakan, maka kita akan semakin kuat. Amin. 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 Halo. Amin. Haleluya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu kau kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil beritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa beritanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa beritanya dan juga minyak dalam budi-budi mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Kita lihat ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Yang mengantuk siapa? Yang mengantuk siapa? Semua. Yang bodoh dan bijaksana semua ngantuk. Amin. Terus ayat 7. Ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, dan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi
setelah itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kayu, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kitab Daniel mengatakan hanya orang-orang bijaksana yang akan mengerti dan memahami. Di sini ada 5 garis bodoh, ada 5 garis bijaksana. Ini gambaran dari gereja. Perhatikan bahwa kedua gadis bijaksana dan bodoh itu tertidur semuanya. Perbedaan mereka adalah 5 gadis memiliki Roh Kudus yang digambarkan sebagai minyak. Tetapi 5 gadis yang lain tidak memiliki Roh Kudus. Artinya di sini digambarkan bahwa tidak semua gereja-gereja Tuhan atau orang-orang percaya itu adalah orang percaya. Amin. Karena orang percaya adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jelas. Tetapi kenapa digambarkan 5 garis bodoh ini? Digambarkan bahwa gereja ini atau orang ini hanya sebagai orang Kristen biasa yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya dikatakan mereka adalah orang-orang bijaksana yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan mereka. Banyak gereja-gereja tidak lagi berjaga-jaga. Banyak sekali orang-orang percaya hari-hari ini tidak berjaga-jaga pada waktu tengah malam. Di sini dikatakan pada waktu tengah malam. Tidak berjaga-jaga. Kalau saya setiap malam itu kadang-kadang saya antara tidur dan tidak, saya menyembah Tuhan terus. Saya merasakan Tuhan hadir di mana-mana. Mau saya lagi masak, mau saya lagi mencuci, saya lagi mau tidur, itu semua penyembahan keluar dari mulut saya. Kenapa? Karena saya setiap kali merenungkan firman Tuhan dan menyelidiki, mempelajari mengapa saya merasa tertarik dengan khotbah-khotbah akhir zaman, keadaan-keadaan situasi yang gereja harus mempersiapkan. Kita harus sadar bahwa kita sedang tertidur. Kita ada dalam gereja tapi kita sedang tertidur. Amin. Kita beribadah setiap minggu bukan berarti kita orang percaya. Tidak semua orang yang beribadah kepada Tuhan dipenuhi orang-orang percaya, karena mereka tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat di kitab Yudas, ada orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus juga. Amin. 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 Aduh, akhir zaman kok aminnya pelan. Jadi di sini dikatakan bahwa separuh telah diselamatkan dan separuhnya lagi masih terhilang. Mereka mengantuk semua. Apakah maksudnya ini? Ini adalah gambaran gereja-gereja di akhir zaman ini, di hari-hari yang jahat ini. Dan ketika mempelai sudah mau datang, baru gereja-gereja, baru orang-orang percaya sadar, waduh Tuhan udah mau datang, saya mau persiapkan diri, udah terlambat. Amin. Oleh sebab itu kebenaran ini harus dibukakan. Untuk gereja Tuhan, orang percaya tetap ada dalam doa, penyembahan, di dalam fokus kita kepada Tuhan. Jangan fokus kita dialihkan oleh iblis dengan perkara-perkara dunia yang sedang terjadi, virus corona, demam berdarah, mungkin tikus-tikus yang akan membuat penyakit yang masuk dalam kehidupan kita. Ada banyak penyakit-penyakit yang timbul. Jangan fokus kepada itu. Fokus kepada kebenaran Allah, fokus bahwa kita adalah mempelai yang mau siap melakukan
melakukan perjamuan kawin anak domba Allah. Kalau orang mau menikah kan fokusnya kepada calon mempelai, ya kan? Amin. Kita mau menikah dengan Kristus. Ada perkawinan anak domba Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, nubuatan yang dilakukan oleh Daniel katanya masih tersembunyi dan termeterai, dan di akhir zaman ini sudah mulai dibuka. Oh, ternyata kita akan hadapi ini. Oh, ternyata kita harus seperti ini. Itu firman terus dibukakan yang tersembunyi. Kitab Daniel ini luar biasa. Dan hanya orang-orang yang memiliki integritas seperti Daniel yang bisa membukakan ini semua. Perhatikan, ini adalah waktu malam ketika gereja tidur di tengah malam. Gereja tidur di tengah malam. Ini bicara tentang apa? Gereja tidak lagi ada doa semalaman. Gereja tidak lagi, orang-orang percaya tidak lagi datang kepada Tuhan tengah-tengah malam untuk menyembah dan memuji Dia karena kerinduannya Dia kepada Tuhan. Karena kenapa? Mereka terhimpit dengan segala macam penderitaan yang ada di tengah dunia ini. Dengan berbagai macam kesusahan hidup, mereka terhimpit oleh ini. Saya mau katakan bahwa kalau mata kita tertuju sama Kristus, Roh Allah ada sama kita, dalam situasi apapun roh kita tetap nyala-nyala. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Kita nggak bisa kendalikan apa yang akan terjadi di tengah dunia ini, dan itu harus terjadi. Dan mungkin keadaan ini masih penderitaan ringan, penderitaan yang akan datang lebih lagi, tetapi kita sudah mempelajarinya. Kita berjaga-jaga, kita mengetahui. Kenapa? Karena ada kebenaran firman Tuhan yang dibukakan oleh kita. Kita gereja harus mulai doa semalaman lagi lah. Amin. Amin. Apa arti berjaga-jaga? Ada 4 hal. Berjaga-jaga artinya jangan tidur, ya. Jadi gereja nggak boleh tidur. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 6. Ini yang pertama. Arti gereja tertidur atau tidak berjaga-jaga. Yang pertama, janganlah gereja Tuhan, orang-orang percaya tertidur. Apa arti tertidur? Yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba menyertai kamu seperti dulu. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang yang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Amin. Kita bukan seperti orang lain. Kita tidak ada dalam kegelapan. Amin. Amin. Masih hidup. Banyak orang yang hari ini atau gereja-gereja Tuhan yang mereka bilang mereka orang Kristen, tetapi saya mau katakan mereka bukan orang percaya. Kenapa? Kalau mereka orang percaya, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberitahu ini masa kegelapan. Karena masih hidup di dalam kegelapan mereka. Berbuat dosa terus. Ini orang yang tertidur. Melawan perintah-perintah Tuhan terus. Kompromi terus dengan perkara-perkara dosa. Ini orang tertidur. Kalau orang melek, orang berjaga-jaga, waduh, saya jangan buat gini. Ini bahaya buat hidup saya.
Tidak ada gairah, tidak ada semangat. Semangat kita udah memudar karena ada banyak tekanan. Saya tetap nyala dalam Tuhan, walaupun beban saya makin besar. Saya harus bertanggung jawab dengan anak-anak yang sudah saya terima pelayanan di tempat ini sekitar mungkin 14 orang. Maata akan datang dari Papua selesai PPR. Wandi dan Nodira akan datang balik di sini. Ida dan Benaria akan datang lagi di sini. Tidak apa. Gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang mau berdoa. Gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang bersemangat dan bergairah. Amin. Amin. Sehingga kita mengetahui bahwa waktunya sudah dekat. Kita tidak dikatakan di sini kita bukan dari kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba datang seperti pencuri. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ketika mereka mengantuk, mereka terbangun tiba-tiba. Apa yang mereka? Wah, sudah terlambat. Tiba-tiba Tuhan datang, sudah terlambat kita memperbaiki diri. Memperbaiki diri bukan hal yang sebentar. Ada seorang penjahat yang luar biasa yang sempat dia masuk di Nusa Kambangan. Kemudian dia mulai hidup sesuai dengan firman Tuhan, kembali kepada keluarganya. Tapi tiba-tiba kemarin kita lihat dia sudah ditangkap lagi, ya, ditangkap lagi karena melakukan pembunuhan yang sadis. Orang udah dibunuh, ditusuk, kemudian dilindas pakai mobil lagi. Dalam keadaan sekarat udah ditusuk, dilindas pakai mobil. Saya nggak perlu sebut namanya. Masuk lagi ke penjara. Tidak mudah untuk orang bertobat. Dalam 1 hari tidak mudah. Amin. Amin. Kita harus melewati proses. Nah, gadis bodoh ini yang nggak penuhi, dia merasa, oh saya orang percaya. Banyak nanti orang merasa gini, oh saya orang percaya, kenapa saya tertinggal? Tiba-tiba Yesus datang, oh saya harus mempersiapkan diri, terlambat. Kita nggak bisa mempersiapkan diri dalam waktu yang cepat. Amin. Rasa khawatir, rasa takut itu akan membuat kita tidak fokus kepada pemeliharaan Tuhan. Saya ajar anak-anak ini, lihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kalian di gereja ini. Lihat bagaimana saya tidak pernah takut untuk melaksanakan setiap visi misi Tuhan di dalam gereja ini. Bukan kita punya tabungan yang banyak. Saya lihat waktu gereja-gereja yang punya begitu banyak persembahan, begitu banyak keuangan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kita masih bisa menerima banyak orang. Karena mata kita tertuju sama Tuhan, nggak ada rasa takut dan khawatir. Mungkin juga kita akan dipenuhi dengan orang-orang yang mungkin tidak bisa lagi membayar kontrakan atau membayar makan mereka akan bersama-sama dengan kita. Dan mereka juga akan bersama-sama dengan kita di dalam kepenuhan Roh Kudus. Sama-sama menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Amin. Tidak gampang, oleh sebab itu kita orang percaya harus menyadari apakah hari ini kita tertidur. Tertidur artinya kita masih melakukan dosa terus, nggak bertobat, masih terus kompromi dengan dosa-dosa, masih melawan perintah-perintah Tuhan, masih hidup dengan perkara-perkara duniawi ini yang sebentar lagi kita akan tinggalkan. Asal ada makanan, minuman cukup, itu luar biasa, udah luar biasa. Amin. Kelebihan dari Tuhan itu adalah ketika kita bisa diberikan hati yang bisa membagi. Kita nggak punya kelebihan banyak, hanya cukup Tuhan berikan, tapi kita harus berbagi. Amin. Kita akan bergerak lagi keluar untuk bikin nasi bungkus. Berapa aja yang kita punya uang kita kasih.
Kita bergerak supaya apa? Supaya hati ini terus menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Aminnya pelan amat nih. Amin. Roma 13 ayat 11 sampai 12. Roma 13 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui ini adalah waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita mengenakan perlengkapan senjata terang. Amin. Jadi dikatakan Alkitab sekarang hanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengetahui keadaan waktu sekarang. Amin. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ayo gereja Tuhan, bangun dari tidur. Tidak lagi melakukan kejahatan. Perbaharui diri, hidup dalam kekudusan. Kita tidak sama dengan orang-orang di luar sana yang tetap melakukan kejahatan di tengah-tengah situasi penderitaan saat ini. Tetapi kita sudah dilatih oleh Tuhan untuk tetap menyandarkan harapan kita sama Tuhan. Aku berserah, aku berserah sama Tuhan. Makin hari makin berserah, sehingga kita tidak hidup dalam kegelapan. Ini saatnya gereja bangun dari tidur. Amin. Amin. Ini saatnya orang percaya bangun dari tidur. Karena hari sudah jauh malam, waktunya sudah dekat. Banyak contoh anak-anak Tuhan yang berguguran. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah pekerjaan, PHK makin banyak, ekonomi makin merosot. Bukankah Allah kita Allah yang sangat-sangat baik? Enggak kerja aja kita masih dikasih makan. Amin. Amin. Kalau mata kita tertuju sama Kristus, ekonomi mau bagaimanapun keadaannya, dolar mau sebagaimana tingginya, tetap kita tahu bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Banyak orang udah gugur sekarang. Masalah ekonomi, mereka tidak lagi, mereka mulai curang. Masalah pekerjaan, PHK di mana-mana, mereka mulai melakukan kejahatan, perampokan. Anak kecil saja, anak kecil yang ada di lift sama-sama orang dewasa, itu mau dirampok HP-nya, dia dipukulin dulu habis-habisan. Buat apa dia pukulin anak kecil ini? Dia tendang, dia hajar dulu, baru HP-nya diambil. Padahal anak kecil ini HP-nya ditarik aja udah, bener nggak? Karena kekejaman, kekerasan makin menjadi-jadi. Kenapa? Kalap orang. Kalap karena nggak punya uang. Anak-anak di rumah belum makan. Tapi kita di sini, berapa banyak pun anak-anak ada di sini, saya sekali lagi katakan Tuhan pelihara kita. Tepuk tangan dulu dong. Kenapa? Karena hati kita tertuju sama Tuhan. Orang yang mau tinggal di gereja mereka harus berdoa, harus mengarahkan hati kepada Tuhan. Buktinya apa? Setiap orang dapat satu kantong plastik, isinya beras dan induk, sabun mandi. Setiap orang, karena setiap orang berdoa. Amin. Amin. Luar biasa. Orang banyak berguguran, masalah pasangan-pasangan hidup, keluarga-keluarga yang makin hari makin kacau, ribut terus dalam rumah hari-hari ini. Ayo kita saling menasehati. Amin. Amin. Karena kebenaran Allah sudah dibukakan oleh kita. Kita saling menasehati. Ya kadang-kadang orang fasik itu udah gak mau dengar lagi, masih tetap hidup dalam dosa. Tapi kewajiban kita untuk saling menasehati. Itu tanda kasih kita kepada mereka. Karena dunia ini semakin jahat. Iblis sungguh-sungguh semakin bekerja keras menjatuhkan gereja Tuhan.
Nah, oleh sebab itu ayo, kata firman Tuhan tadi, pergunakan perlengkapan senjata. Nah, apa senjata Allah yang kita harus gunakan? Efesus 6 ayat 14 sampai 16. Efesus 6 ayat 14 sampai 16. Jadilah berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari sejahat, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman. Apapun yang akan terjadi atas dunia ini senjata Allah berdiri tegak. Berikatkan kebenaran, berikat pinggangkan kebenaran. Artinya kehidupan kita tidak akan gugur, enggak melorot baju kita karena ada ikat pinggang kebenaran. Berbaju sirah keadilan, berikan keadilan kepada setiap orang. Kaki kita ini berkasutkan kerelaan untuk beritakan Injil dalam sejahtera. Beritakan, kasih tahu kepada orang-orang. Generasi X ini, generasi yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Billy Graham sudah meninggal, usia kalau nggak salah 99 tahun, dan dia mendapatkan penghormatan untuk jenazahnya dibawa ke Gedung Putih di Amerika. Generasi X ini adalah generasi kita, generasi orang bijaksana yang menasihati saudara-saudara kita bahwa waktunya sudah dekat. Ayo kita hidup di dalam perubahan. Amin. Ayo kita jangan khawatir. Ayo mata kita tertuju sama Tuhan. Setiap keadaan yang terjadi dalam gereja ini selalu saya panggil anak-anak untuk melihat. Lihat keadaan gereja kita diserang iblis. Lihat keadaan gereja kita dicukupkan Tuhan. Ayo belajar untuk melihat Tuhan di tengah situasi saat ini. Musuh kita bukan darah dan daging. Amin. Musuh kita bukan suami kita, istri kita, atau anak-anak kita. Tapi musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, pengurus-pengurus dunia yang jahat itu, dan roh-roh jahat juga. Ayo kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jangan tertidur. Amin. Tertidur artinya jangan melakukan kejahatan terus-menerus. Merubah kehidupan kita. Sakit hati, ampuni. Sakit hati, ampuni. Yang kedua, arti tertidur adalah bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah dalam sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh harap sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Artinya kita harus mempersiapkan tubuh kita. Kenapa hari-hari ini virus corona mematikan orang yang punya komorbid atau penyakit bawaan? Diabetes langsung kena COVID 6 hari meninggal. Kita harus memelihara tubuh kita juga. Amin. Amin. Tetap sehat sampai kita tua. Karena corona ini mematikan bagi orang yang memiliki penyakit bawaan. Diabetes, makan sembarangan, kolesterol, darah tinggi, paru-paru, merokok, nggak selesai-selesai.
harus dijaga dengan baik. Amin. Istirahat yang cukup, makan yang teratur. Orang percaya seperti itu. Jiwa kita, pikiran kita harus tenang. Roh kita terus dibangun lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus semakin menyala-nyala dalam kehidupan kita. Ini harus sungguh-sungguh kita pelihara. Harus sungguh-sungguh hidup tanpa cacat dan celah. Sehingga kalau imunitas kita tinggi, penyakit apapun tidak akan pernah masuk dalam kehidupan kita. Amin. Kita bukan hanya sekadar merenungkan firman Tuhan saja, tetapi Tuhan katakan bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita harus sempurna. Damai sejahtera itu adalah jiwa kita yang telah diberikan kepada Tuhan sehingga ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Itu menyehatkan kita. Hati yang gembira adalah obat. Saya bilang sama anak-anak, ayo kita lakukan apa supaya kita gembira. Sukacita. Anak muda kan banyak yang sering kali bosan dengan kehidupan yang begini-begini. Ayo kita buat supaya situasi dan keadaan ini tidak membosankan. Apa yang kita buat? Ya kita bikin meja berapa banyak, kemudian kita bikin taman di situ, kita cat gereja dan sebagainya. Lakukan sesuatu untuk memperindah gereja. Senang, olahraga dan sebagainya. Amin. Di Matius 25 ayat 5 dikatakan mengantuklah mereka. Dalam bahasa Inggris digunakan kata slumber. Adalah kondisi sangat mengantuk. Pernah nggak orang mengantuk? Lagi bawa mobil ini ngantuk. Lagi dengan foto ngantuk. Artinya kondisi sangat mengantuk tapi masih berusaha untuk terbangun. Pernah nggak? Dan masih ngantuk. Di jalan tol banyak kali tuh orang kecelakaan karena mengantuk. Berusaha sadarkan diri. Nah itulah keadaan gereja akhir zaman. Nggak sadar mereka. Yesus sudah mau datang, tapi masih malas pergi ke gereja, masih malas memperbaharui diri, masih malas. Masih enak dengan melakukan dosanya. Gadis-gadis ini kok yang bodoh ini mengantuk. Mereka berada di pinggir jurang. Mereka nggak tahu. Mereka nggak sadar. Banyak orang percaya saat ini, walaupun mereka orang Kristen, tetapi tidak dipenuhi oleh Roh Kudus karena kebenaran tidak dibukakan dalam kehidupannya, sehingga mereka hanya menuntut bahwa Tuhan sediakan makanan buat saya, Tuhan sediakan makanan. Saya mau katakan kita nggak usah minta. Amin. Bapak kita akan memberikannya sesuai dengan kemurahan dan kebaikan dan kelimpahan kekayaan yang Dia miliki buat kita. Bukan itu jadi fokus buat kita. Amin. Kita nggak sadar kalau kita orang Kristen hari-hari ini berada di jurang, di pinggir jurang. Gaya hidup yang sembarangan, hidup kita sembarangan. Pergaulan bebas, tidak memilih pergaulan yang baik. Ngapain kita ngumpul-ngumpul dengan orang-orang yang pergaulannya tetap masih dari dulu sampai sekarang begitu-begitu aja. Kalau Tuhan izinkan kita datang di sana untuk membawa pertobatan buat mereka, biarlah kita datang. Banyak orang mendengar ajakan teman-teman dan satu saat tidak sadar bahwa kita sudah jatuh. Hal ini terjadi banyak bagi anak-anak Tuhan. Suka main-main dengan dosa. Untuk itulah Tuhan berikan Roh Kudus kepada gadis bijak. Walaupun mereka sama-sama mengantuk, tetapi karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, langsung menyadari Tuhan datang. Tapi sebenarnya mereka sudah mempersiapkan diri. Itu bedanya. Sama-sama tidur,
Tetapi orang yang bijaksana dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kebenaran terus memisahkan dia akan segala dosa dan membawa kita pada seluruh kebenaran. Yang ketiga, tertidur artinya kita nggak waspada akan ketamakan. Lukas 12 ayat 15 sampai 21, orang mulai tamak sekarang. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat bahwa tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanganku? Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Berfirman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Amin. Orang kaya banyak gak punya damai sejahtera. Ketamakan itu adalah orang yang pikirannya hanya duit melulu. Hari-hari yang dia lalui cuma mikirin cari duit dulu. Bukan cari Tuhan, bangun tidur mikirin Tuhan. Tapi mikirin duit terus, duit udah banyak, makin duit terus. Ini orang tamak. Sampai mikirin gimana ya kalau kekayaanku bertambah-tambah, aku mau simpen di mana? Sekarang bank juga bukopin udah nggak bisa lagi kita ambil duit. Banyak orang punya uang miliaran nggak bisa diambil di bank. Bangkrut. Hanya Tuhan yang menjaga dan memelihara harta kita. Amin. Kalau kita ngumpul-ngumpul jangan bicara duit. Kita bicara firman. Amin. Kita harus memiliki sikap hati yang benar tentang uang. Kita diberkati untuk memberkati orang lain sehingga kita tidak menjadi tamak. Kumpulin harta, tapi secara dunia orang fasik enggak mengerti dan memahami bahwa waktunya sudah dekat. Dia masih cari duit, ngumpulin harta, masih beli mobil mewah segala macam, pakai masukin di YouTube gaya-gaya saya kaya dan sebagainya. Kekayaan damai sejahtera itu tidak didapat dari kekayaan. Jangan tamak. Amin. Cukupkan apa yang ada pada kita hari ini. Kita udah bahagia kok. Saya paling senang, paling sukacita kalau bisa kumpul sama anak-anak rohani saya. Anak-anak, kalau saya udah pulang ke rumah, saya rasa sukacita. Bahkan kadang kalau saya udah di gereja, saya malas pulang. Karena saya sukacita ketemu kalian. Amin. Itu harta yang paling berharga. Kenapa? Kita bisa sharing firman Tuhan, kita bisa bahas firman Tuhan sambil senang banget. Yang keempat, tertidur artinya kita tidak waspada terhadap ajaran sesat. Hari-hari ini ada banyak ajaran sesat. Matius 7 ayat 15 sampai 16a saja. Matius 7 ayat 15 dan 16a. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Amin. Dari buahnya kita bisa mengenal hamba-hamba Tuhan yang memang betul-betul mencari firman Tuhan
mencari keuntungan dari setiap jemaat Tuhan. Amin. Kita berada di tengah-tengah seri. Jadi hati-hati atas penyesatan. Itu arti tertidur. Jadi tidak berjaga-jaga, artinya jangan kita gereja Tuhan orang percaya tertidur. Kedua apa tadi? Hah? Ya, mempersiapkan diri. Yang ketiga waspada kepada ketamakan dan waspada terhadap ajaran sesat. Ini orang yang berjaga-jaga. Ini orang yang tidak tidur. Ya, dengan bukan berarti semua orang kita curigai ini hamba Tuhan nggak benar, ini nggak benar. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dia akan diberitahukan. Yang kedua, yang kita harus tahu bahwa Alkitab menubuatkan bahwa sudah berkurang kasih orang Kristen di gereja-gereja akhir zaman hari ini. Matius 24 ayat 12. Ini yang terakhir. Matius 24. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Amin. Sudah banyak kedurhakaan, anak-anak durhaka sama orang tua. Kasih agape itu yang harus kita miliki. Kasih orang Kristen. Itu salah satu tanda yang Kristus berikan tentang gereja-gereja pada akhir zaman. Kita harus berpikir 3 kali tentang ini, tentang kasih ini. Karena ketika gesekan terjadi di antara kita, memang iblis selalu bangkarin kita untuk bisa tambah lagi kita benci orang itu. Orang di dalam gereja kok bisa saling membenci? Kita sebagai orang percaya kok bisa membenci satu dengan yang lain? Kita harus memiliki kasih agape, kasih kepada sesama. Ini membuktikan kehadiran Allah ada dalam gereja. Amin. Bukan berarti kita punya kasih agape, kita nggak marahin orang kalau dia berbuat dosa, kita nggak tegur orang itu. Tidak, bukan seperti itu. Justru kita harus menegur dosa. 1 Yohanes 3 ayat 14. Bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. Amin. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. Kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak menyadari bahwa Yesus mengasihi kita. Amin. Oleh sebab itu kita dalam perjalanan kehidupan kita harus melihat kasih Tuhan senantiasa ada dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita sehingga kita dapat mengasihi orang lain. Kasih agape. Kita tidak bisa mengasihi jenis agape ini kepada sesama kita dengan kekuatan kita sendiri. Kasih yang bisa kita hasilkan adalah kasih apa? Strogen. Strogen. Terus eros, filia. Ketiga kasih ini tergantung dari situasi dan keadaan. Kita mau ngampunin orang kalau orang itu datang duluan sama kita minta maaf. Tapi kasih agape ini beda. Orang nggak datang sama kita minta maaf, kita udah maafin dia. Bahkan kita yang datang meminta maaf sama dia. Inilah kasih agape yang dikasih tahu sama Tuhan bahwa kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Inilah kasih agape. Dan ini tidak bisa dilakukan tanpa Tuhan. Nah, orang-orang yang dipenuhi dengan kebenaran
kasih agape ini. Amin. Amin. Kadang-kadang orang berlaku kurang ajar juga sama kita. Kita yang datang sama dia untuk kasih nasihat sama dia. Karena kita mengasihi dia dengan kasih agape, jangan sampai dia binasa dengan kelakuannya seperti itu. Agape menyanggupkan kita memberikan pipi kanan, kasih pipi kiri. Agape memampukan kita untuk mengatakan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka buat. Kasih agape juga memampukan kita untuk mendoakan orang-orang yang kita disakiti, dibenci. Kita mampu untuk mendoakan mereka, kita mampu untuk memberkati mereka, kita mampu untuk mengasihi mereka yang membenci kita, bahkan yang merugikan kita. Ini kasih agape. Ini kurang. Jadi kalau dikatakan kasih kebanyakan orang sudah dingin, kasih ini yang nggak ada dalam gereja. Amin. Jelas? Kita tutup dengan 1 Yohanes 4 ayat 19. Tadi sudah baca ya? Iya, 1 Yohanes 4 ayat 19. Mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Kita harus tahu bahwa Allah mengasihi kita. Kita tahu bahwa Allah mengasihi kita? Amin. Makanya kita bisa mengasihi orang lain. Ini adalah hari-hari terakhir. Amin. Lakukanlah kedua hal ini. Jangan tertidur. Artinya jangan tetap engkau dalam dosamu. Sadar bahwa Tuhan sudah mau datang. Persiapkan diri kita. Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kedua, kasih kita semakin bertumbuh. Amin. Kasih yang kurang dalam gereja adalah kasih agape. Kasih agape, dia berani berkorban untuk kemajuan orang lain, walaupun dia disakiti. Saya berjuang bagi anak-anak saya yang ada di tempat ini untuk terus dapat dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Walaupun tidak mudah untuk mendidik anak-anak ini, kadang kita juga terluka. Tapi kasih agape itu harus makin besar. Amin. Ini yang tidak dimiliki. Rumah tangga berantakan. Kita orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus mampu untuk memulihkan keluarga kita. Tidak lagi kita sakit hati dengan kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh suami kita, tetapi kita duduk berdoa dan menjerit kepada Tuhan untuk ia boleh diselamatkan. Tidak tertuju kepada sakit hati kita. Amin. Ini yang kurang dalam gereja Tuhan. Ayo kita bangkit bersama-sama, pandang kepada Dia yang tergantung di atas kayu salib dalam penderitaan besar dan mencurahkan darahnya untuk menyucikan kita dari segala dosa. Jangan kita menunda. Datang sekarang. Tuhan memberkati kita. Amin. Segala puji, segala syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami bagikan, dengarkan siang hari ini. Biarlah kami boleh diubahkan, mempersiapkan diri bahwa kami sadar bahwa kami tidak tertidur. Kami sadar bahwa kami tidak hidup dalam kegelapan sehingga kami terus melakukan dosa. Tetapi kami sadar bahwa kami harus memperbaharui diri kami. Dan kasih kami semakin meningkat ya Tuhan. Bukan hanya kasih biasa, tetapi kasih agape. Kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Walaupun kami berbuat dosa, walaupun kami melukai Tuhan, tetap Tuhan mengasihi kami.
Tetap Tuhan menginginkan keselamatan. Tetap Tuhan memberkati kami. Tetap Tuhan memberikan makan minum buat kami. Terima kasih Tuhan untuk ajaran Tuhan siang hari ini. Biarlah gereja Tuhan boleh bangkit, sehingga kami menyadari bahwa kami tidak tertidur Tuhan. Supaya kami juga menyadari bahwa kasih kami harus makin besar kepada sesama kami, terlebih kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.